Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan menyelesaikan problem LeetCode 1524 number of subarrays without sum. Diberikan sebuah integer array R, tugas kita adalah mengembalikan ada berapa jumlah subarray yang jumlah seluruh elemen di subarray tersebut itu hasilnya adalah ganjil. Oke. Jadi untuk subarray adalah potongan array yang dia itu contiguous atau nyambung, tidak terpisah. Jadi bisa satu elemen, bisa dua elemen, bisa tiga elemen, yang penting dia nyambung. Jadi nggak terpisah. Jadi kayak 1, 9 itu bukan separate karena dia terpisah. Kalau gitu namanya adalah subsequence. Di sini sudah diberikan seluruh subarray yang bisa dihasilkan dari array ini ya, array 1, 3, 5. Nah, dari setiap subarray ini, tugas kita adalah return berapa jumlah subarray yang dia itu subarray-nya ketika dijumlahkan seluruh elemennya adalah ganjil gitu. Di sini ada 4 kebetulan, yaitu ada 1 tambah 3 adalah 4, jadi bukan. 1 tambah 3 tambah 5 adalah 9, 3 dan 5. Jadi ada 4. Nah, itu kita yang return nanti ada 4 subarray yang dia jumlah seluruh elemennya adalah ganjil. Nah, di sini udah ada contoh yang lebih praktikal ya dibandingkan contoh yang dikasih oleh contoh LeetCode di penjelasan tadi. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah untuk mendapatkan hasil ganjil pada satu atau lebih bilangan yang ketika dijumlahkan itu supaya mendapatkan hasil ganjil adalah jumlah elemen ganjil itu harus muncul sebanyak ganjil juga gitu. Nah, kalau kita lihat misalkan ada dua elemen ya, A dan B. Supaya mereka ganjil, salah satu elemen ini harus ganjil, gitu kan. Kalau dia ganjil semua, hasilnya adalah genap. 3 tambah 3 itu hasilnya genap. Oke, kalau genap tambah genap udah pasti hasilnya genap. Maka elemen yang muncul pada suatu subarray itu jumlah ganjilnya harus ganjil juga. Jadi walaupun ada 2 plus 2 plus berapa genap, kemudian ada satu ganjil, dia akan menghasilkan nilai ganjil juga. Jadi itu. Di sini udah ada beberapa variabel yang itu buat kita bantu untuk menyelesaikan problem ini ya. Nah, ingat tadi untuk supaya subarray itu jumlahnya adalah hasilnya adalah ganjil, maka bilangan ganjilnya itu juga ganjil. Nah, di sini kita keep track ada berapa bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Untuk bilangan genap ini kenapa kita harus keep track juga? Nah, itu akan lebih mudah nanti ketika kita sambil jelasin ketika jalan ini ya, loopnya ya, setiap elemen nanti. Nah, di sini juga mulainya kenapa untuk bilangan genap adalah 1 gitu. 1 di sini adalah sebenarnya 0. 0 di sini kita anggap genap gitu. Jadi misalkan ada satu bilangan ganjil, di sini sebenarnya ada dua ini ya, ada dua bilangan tambah 0. Nah, 0 di sini satu di sini adalah maksudnya ada 0 di situ gitu. Current sum di sini untuk keep track, nanti kita akan jalan dari setiap elemen dan itu kita keep track sum dari elemen tersebut itu jumlahnya adalah berapa gitu. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian permasalahannya. Kita masuk dari indeks 0 dulu. Jadi kita abaikan aja ini sampai akhir, anggap aja arahnya cuma satu ini doang. Nah, ketika sampai sini, current sum-nya adalah sekarang kita tambah 1 kan. Jadi current sum-nya adalah 1. Array ini itu ada berapa subarray yang hasilnya ganjil? Cuma satu doang kan, cuma ini aja. Nah, kita update juga nih. Ini count dan event count ini kita update sesuai dengan current sum-nya ya, bukan dari elemen saat itu. Jadi sekarang current sum-nya adalah 1, kita update karena ganjil, kita update ganjilnya sekarang adalah 1. Oke, sekarang masuk ke indeks selanjutnya, indeks 1. Ini. Ketika sampai sini itu ada berapa subarray ganjil yang bisa di
hasilkan gitu kan. Ada 2. Kalau kita visualisasikan itu ada 1 aja. Ini yang sebelumnya kan. Nah, sebelumnya dan sekarang 1 2. Jadi kita tambah sebelumnya aja. Oke. Sekarang current sum-nya karena tambah 2, sekarang current sum-nya adalah 3 tambah 2 kan. Ingat ini kita update sesuai dengan current sum-nya karena current sum-nya adalah ganjil. Sekarang outcome-nya adalah tambah 1, jadi 2. Oke. Tadi outcome-nya adalah 1 kemudian 3 gitu kan. Sementara event count-nya 1 ini dari 0 gitu. Update juga result-nya tadi. Ketika sampai sini ada 2 subarray yang dia hasilnya ganjil ya. 1 kemudian 2. Oke, sekarang hasilnya adalah 2 gitu. Masuk ke indeks selanjutnya. Sekarang tambah 1, jadi current sum-nya adalah 4. Nah, 4 kan ini dia ini ya, genap ya. Gimana caranya supaya sekarang ganjil gitu. Ketika sampai sini nih. Kita ilangin aja nih yang pertama gitu. Sehingga hasilnya sisa 21 atau 3. Nah, 21 ini kan kalau kita lihat sama kayak sebelumnya kan. Kayak 12. Dari 21 kita bisa ambil berapa subray yang hasilnya ganjil. Ada 2, sama aja kayak sebelumnya. Ada 1 dan 1 2, sama kayak sebelumnya. 1 1 2. Dari sini kita bisa dapetin ya, ketika sini kan current sum-nya 4 nih. Ketika dia genap, itu kita tinggal tambahin aja sebelumnya berapa. Karena sebetulnya dia cuma pindah posisi aja gitu kan. Ketika 121 di sini genap. Ganjil ketika kita supaya ganjil kita ilangin kan depannya supaya ganjil. Nah, ini kan 21. Sebelumnya berapa nih? Kan 12 sama aja kayak 21. Sebelumnya ada 2 yang dihasilkan. Ada 1, ada 2 gitu. Mungkin lebih contoh make sense-nya kayak gini. 1 2 2 2. Ini kan hasilnya kemarin ganjil ya. Ada berapa subarray yang dia hasilnya ganjil? Ada 1 2 3 4. Nah, kemudian misalkan kita ketemu ganjil lagi di sini. Nah, di sini hasilnya genap kan? Kita ilangin aja nih. Sebelumnya sama aja kan dia 1 2 3 4 gitu. Oke, sekarang berarti resultnya sama kayak sebelumnya, yaitu 2 kita tambah sebelumnya, sekarang adalah 4. Nah, untuk karena ini genap ya, kita update event count-nya tambah 1. Sekarang event count-nya adalah 2, yaitu 0 dan 4. 4 ini maksudnya 121 dan 3 ini 12 ya. Gitu. Oke, sekarang masuk ke indeks selanjutnya. Sekarang current sum-nya 4 tambah 1 adalah 5. Nah, sebaliknya dengan genap tadi, ketika ganjil itu kita tambahin aja. Sebelumnya genapnya ada berapa. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kan kalau kita spread out gitu ya. Ada 0, ada 4, ada 5 gitu. Ini tambah 0 di sini maksudnya. Jadi ketika sampai sini kan ganjil nih 5. Kalau kita ilangin dia cuma genap. Jadinya genap 4 dong. Bukan subarray ganjil. Kalau sampai sini dia juga genap. Nah, yang kita perhatikan adalah yang subarray ganjil adalah ini nih. Ini dia tambah 0 dan juga kita ilangin 0-nya maksudnya. Dan juga kita ilangin ini 4-nya supaya dia bisa ganjil gitu kan. Jadi maksudnya adalah ketika di spread out itu gini. Jadi ada 0, 4 bilang genapnya sebelumnya. Kalau kita ilangin 0-nya sisa 5. Kalau kita ilangin 4-nya itu dia sisa 1. Jadi kita tambahin genap sebelumnya ada berapa gitu. Untuk resultnya maksudnya. Sekarang sampai sini tambah 2 jadi 6. Current sum-nya ganjil, kita update outcome-nya jadi tambah 1, 3. Masuk ke indeks selanjutnya, sekarang 2. Jadi current sum-nya adalah 7 gitu kan. Karena ganjil itu kita tambah bilang genap sebelumnya, ada 2 di sini. Kalau kita buktikan bilang genap tadi ada 0 dan 4 gitu kan. Sekarang ada kita 7. Kalau kita ilangin 0-nya, artinya kita sampai sini ya. Itu kita dapat 7 kan, ganjil kan. Dan kalau begini
dia genap, genap. Nah, baru sini ganjil. Oke, jadi kita ilangin nolnya di sini. Jadi dia dapat 7, 1. Kemudian kita ilangin 4-nya. Ini 4 nih. Nah, kita dapat 3 ganjil. Bener ya, ada 2 sebelumnya. Jadi sekarang resultnya kita tambah 2, yaitu 8. Ini tadi 5, karena current sum-nya adalah ganjil, kita tambah odd count-nya. Sekarang 4. Oke, masuk ke indeks selanjutnya, indeks terakhir, tambah 1, current sum-nya adalah 8. Ya, karena genap, itu kita tambah ganjil sebelumnya. Gitu kan. Nah, kayak gini. Ini anggap aja dia pindah posisinya. Gitu. Ini kan kalau dari belakang 1, 2, 1, 1, 2. Sama aja kayak ini kan. Berarti waktu ini itu kita tambahin sebelumnya berapa? 8 di sini kita ganjilnya ada 4, harusnya ada 12 ya. Gitu. Oke, 8 di sini kan. Kalau kita ilangin satunya gitu, kita dapat nih ganjil kan. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5, 7 gitu kan. 8 kurang 1, 7. Ada 1, kemudian kalau kita ilangin 3-nya, kita dapat 5, ya kan, ganjil. Berarti ada 2 sekarang. Kalau kita ilangin 5-nya, ini kita ilangin 5-nya, kita dapat 3. Berarti ada sekarang ada 3. Kalau kita ilangin 7 di sini, berarti kita dapat 1. Nah, bener ya, ada 4 ya. Jadi sekarang resultnya tambah 4, 8 tambah 4 tadi hasilnya adalah 12. Ini nanti yang kita return gitu. Untuk time complexity ya dari algoritma ini, karena kita tadi cuma ngunjungin setiap elemen satu kali, jadi time complexity-nya adalah n, di mana n adalah panjang dari array tersebut. Untuk time complexity jadi adalah O of n, dan space karena kita cuma pakai beberapa variabel aja, nggak pakai array sama sekali, space-nya adalah constant O of 1. Untuk implementasi kodenya kita definisikan terlebih dahulu beberapa variabel. N adalah panjang array-nya. Kemudian kita keep track berapa bilang ganjil dan bilang genap sebelumnya yang udah kita ketemui. Jadi odd count dan even count. Odd count adalah 0, even count adalah 1 ya, untuk presentasikan 0. Kemudian current sum-nya dan result. Result ini nanti yang kita return. Jangan lupa di sini untuk hasilnya kita mod ini ya, mod K10 pangkat 9 plus 7. Jadi res mod 10 pangkat 9 plus 7. Oke, kita iterasi setiap elemennya. Kita tambah untuk current sum-nya. Ketika current sum-nya itu ganjil gitu, berarti kita tambah genap sebelumnya ada berapa gitu kan. Jadi result tambah even count. Ini kan. Jangan lupa kita juga update ganjil tambah 1. Sebaliknya, kalau dia current sum-nya adalah genap, kita tambah ganjil sebelumnya ada berapa gitu. Even count tambah 1. Oke, kalau kita jalanin, kita submit. Ya, udah set. Kalau time complexity adalah O of n dan space-nya cuma O of 1. Sekian penyelesaian problem bitcode kali ini. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. And see you next time.